Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menang Tanpa Menghancurkan. Menang tanpa menghancurkan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes pasal kelima ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan untuk saling mengalahkan satu dengan yang lain. Orang berjuang bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi tenar, bagaimana menjadi orang yang punya penguasaan di dalam banyak aspek. Namun di atas semuanya itu, kami ingin menang secara benar di atas terang kebenaran firman Allah dan bukan di atas kepentingan pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menang tanpa menghancurkan. Kita sudah terlatih sebagaimana dalam doa pembukaan tadi untuk menjadi orang-orang yang semakin tinggi, semakin meningkat, baik dalam aspek ekonomi, baik dalam aspek pendidikan, baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan apapun juga. Dan setiap orang memikirkan perkara-perkara yang seperti demikian. Apalagi kondisi pandemik seperti ini. Kita berpikir bagaimana ekonomi semakin baik. Yang tidak punya rumah, bagaimana punya rumah. Yang sekolah, bagaimana bisa melanjutkan studi ke universitas, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itulah sifat manusia. Namun kemenangan tanpa akidah dan tuntunan kebenaran firman Allah, maka kemenangan yang terjadi adalah kemenangan yang saling menghancurkan. Kita belajar dari sejarah dunia yang sedemikian panjang. Bagaimana perang dunia pertama dan kedua adalah berbicara tentang kemenangan yang saling menghancurkan. Jerman yang sedemikian luar biasa akhirnya hancur oleh keinginan untuk menghancurkan yang lain, tatkala kekuatan itu kemudian dari pihak lawan cukup dan kemudian mengalahkan satu dengan yang lain. Jepang menyerang pelabuhan Pearl Harbor dan sedemikian banyak tentara-tentara Amerika meninggal. Lalu dibalas dengan bom atom di dua tempat kota, kemudian itu menghentikan perang dunia kedua. Adakah kemenangan yang kekal karena dengan faktor menghancurkan? Tidak pernah ada. Kita berikan contoh yang sederhana dalam kehidupan keseharian kita. Misalkan kita mengalahkan orang lain hanya demi kepentingan kita. Yang kalah itu tidak akan tinggal diam. Dia akan mengumpulkan tenaga, dia akan mengumpulkan cara, dan dia akan membalas apa yang sudah kita lakukan. Sahabat seperjalanan dalam dunia bisnis pun demikian. Saya masih ingat ada seseorang yang bercerita, Pak Pendeta, ini ada orang yang bisnis belum kenal Tuhan, kemudian dia cari dukun, kemudian dia gali di dalam satu kotak ubin bagian depan tokonya, kemudian digali, lalu menyimpan benda-benda tertentu yang bersifat jimat, lalu kemudian ditutup kembali. Setelah ditutup kembali, saya bertanya, fungsinya buat apa? Fungsinya, kalau orang sudah menginjak ubin yang digali dan disimpan benda tertentu di tanah itu, dia akan membeli ke toko kita dan tidak akan membeli ke toko yang lain. Sekali membeli ke toko tersebut, dia akan selamanya. Itulah sifat manusia. Berbagai macam cara pergi kepada paranormal, bertanya kepada orang-orang yang dianggap pintar, perdukunan yang dilakukan pun itu dilaksanakan demi kepentingan kemenangan pribadi. Namun setelah kita kemudian berkembang dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, kemenangan tidak bisa sendiri. Dan saya senang sekali saudara-saudara kalau saya pergi membeli sesuatu ke tempat, mungkin handphone, karena saya ada beberapa kali membelikan handphone buat anak asuh, barangnya tidak ada di toko itu. Lalu kemudian dia mencari ke toko yang lain. Ke toko yang lain lalu didapatkan. Itu yang namanya win-win solution. Toko ini mendapatkan konsumen dan toko yang lain mendapatkan keuntungan yang sifatnya bagi hasil. Ke pasar pun juga sama. Tadi pagi saya beli buah-buahan untuk anak-anak asuh juga. Buah yang diminta, di sini ada buah-buahnya, namun buah apel dan kemudian buah pir tidak ada. Namun tukang buah itu mengatakan silakan pergi ke tempat teman saya sebelah sana yang jualan buah. Dan saya mendapatkan. Indah sekali. Jadi kemenangan yang namanya win-win solution, kemenangan bersama dalam keseharian itu sangat indah. Saling melengkapi dan pada akhirnya saling menguntungkan. Tentu bukan untuk saling menguntungkan perkara-perkara yang buruk.
Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa dunia? Yaitu keberdosaan, kepentingan pribadi. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kemenangan yang tertinggi sesungguhnya adalah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan nafsu diri sendiri, mengalahkan dosa diri sendiri. Itulah musuh yang paling luar biasa, yaitu diri kita sendiri akan dengar suara Tuhan atau dengar suara setan. Kita lihat di dalam rumah tangga, tatkala ada satu aja anggota keluarga yang merasa paling hebat. Seorang ayah sekalipun kepala keluarga bukan berarti seluruh kata-katanya harus diikutin. Itu perlu dibincangkan. Dan saya sebagai kepala keluarga di rumah, itu punya kebiasaan yang namanya itu mengadakan rapat keluarga. Tatkala rapat keluarga, setiap anggota keluarga bahkan anak saya paling kecil pun punya hak bicara yang sama. Punya durasi waktu bicara yang sama. Dan dipertimbangkan. Jadi yang diambil keputusan bukan karena saya kepala keluarga, bukan karena istri saya sebagai ibu buat anak-anak, tidak. Tapi yang dipilih mana yang paling baik, mana yang membawa manfaat untuk keluarga, mana yang paling benar secara kebenaran firman Allah. Dalam gereja juga sama, dalam kondisi pandemik saya menyaksikan bagaimana pendeta besar dengan pendeta besar saling mengkritik, saling menyerang, bahkan menyebut nama di mimbar. Perselisihan antara pendeta-pendeta besar di mimbar. Mau dibawa kemana jemaat? Sedang mencari kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan atau sedang mencari kekuasaan dan kemudian domba-domba yang lain agar mengikuti dirinya, bukan mengikuti Tuhan. Sahabat seperjalanan. Sedemikian menakutkan sebuah perjuangan kemenangan, sebuah perjuangan peperangan dalam rangka menghancurkan orang lain dan demi kepentingan kita. Yesus pun berperang. Berperang bukan melawan kita, bukan membenci kita. Yesus berperang atas dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Yang dicabut oleh Tuhan adalah dosa yang ada pada diri kita, maut. Tapi kitanya dikasihi, kitanya dicintai Tuhan, tidak pernah dibuang. Sehingga sekalipun manusia sudah diusir dari Taman Eden oleh malaikat yang memegang-pegang dan Adam dan Hawa tidak boleh masuk kembali. Namun cinta Allah mencintai kita. Dia memenangkan kita sekalipun Yesus harus mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi kita. Karena tidak boleh kita menghancurkan siapapun di dalam dunia ini. Kalau ada kesalahan perbuatan yang buruk dari pihak lain, maka yang kita lawan adalah kejahatan perbuatannya, bukan orangnya. Bukan membuang orangnya. Seburuk-buruk apapun juga seorang pendosa Tuhan akan terima. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Bagaimana sikap kita? Kita berperang bukan melawan manusia, tapi melawan dunia dalam keberdosaannya. Kita bukan sedang menghancurkan pesaing kita, tapi kita sedang menghancurkan mungkin trik-trik jahat, cara-cara yang buruk, itu yang kita lawan. Sehingga kebenaran Allah itu terjadi, kehendak Allah itu terjadi di bumi seperti di surga. Itulah yang diajarkan dalam doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan suami istri, mertua mantu, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan relasi persahabatan, dalam hubungan perjodohan, percintaan buat anak-anak yang jauh lebih muda. Engkau tidak pernah dipanggil untuk saling menghancurkan. Namun bagaimana semua pihak itu mendapatkan kebaikan. Dan perjuangan kita bukan melawan siapapun juga, tetapi melawan diri sendiri dalam segala keberdosaannya. Melawan dunia di dalam segala kesalahan, kejahatan, dan kebobrokannya. Yang kita lawan adalah dosa. Yang kita lawan adalah hal-hal yang di luar kehendak Allah. Dan yang paling utama yang kita lawan adalah diri kita sendiri dalam segala keberdosaannya. Kalau kita ingin rukun, ingin hidup bahagia, ingin hidup dengan segala keindahan dalam sebuah relasi yang sungguh-sungguh luar biasa, maka perjuangan kita bukan memenangkan kemudian dengan menghancurkan, tapi memenangkan tanpa menghancurkan, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar tidak terjadi sebuah pertarungan, pertempuran yang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Allah memanggil setiap kami masing-masing agar menang di atas kehidupan ini. Menang di atas dosa, menang di atas kepentingan pribadi, dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Jangan kami kemudian menjadi pribadi yang mencoba memenangkan dengan cara menghancurkan. Namun menang tanpa menghancurkan, namun membawa kemuliaan Tuhan di atas hidup kami. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang punya masalah, rintangan, problem, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu,
Untuk satu keluarga yang anaknya terkena epilepsi, masih berapa tahun masih kecil, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan permohonan lain pun, Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.